Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk program studi akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di profil dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam profil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di sini itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita cermati, kita perhatikan. Yang pertama yaitu di fasilitator atau dosennya. Yang kedua adalah gambaran dari deskripsi dari mata kuliah untuk Sistem Informasi Akuntansi beserta capaian yang ingin dicapai dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah di apa saja topik yang nanti akan dipelajari dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Selanjutnya bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta apa isi kontrak penilaian terkait dengan dievaluasi untuk mata kuliah di Sistem Informasi Akuntansi di sini. Jadi untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini itu memang jadi ditawarkan untuk di semester ini. Jadi pada semester ini itu Anda ada di beberapa kelas. Yang pertama ada di dosen. Siapa sih yang nanti akan mengajar, memfasilitasi Anda semua untuk belajar di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi yang akan memfasilitasi untuk mata kuliah di Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri, yang pertama saya, jadi Fatsur Rohman. Untuk profil saya bisa dilihat di Learning Management System untuk di Sistem Informasi Akuntansi. Dosen yang lain ada Ibu Isfa Fuhrotun Nadifa. Kemudian ada juga dosen yang lain yaitu Ibu Dr. Aida Nahar. Itu nanti yang akan membantu saudara dalam memahami kaitannya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Itu. Jadi kenapa sih kita belajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di sini? Karena apa? Jadi kita melihat perkembangan akuntansi saat ini itu kan sangat pesat. Jadi kalau kita misalnya pernah baca media, salah satu jadi akuntansi itu menjadi jadi menjadi prioritas, menjadi lirikan nomor 2 output dari mata akuntansi. Di mana dalam prioritas pilihan nomor 2 itu jadi akuntansi yang bisa apa? Yang mampu memahami ilmu-ilmu di akuntansi dan menerapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di sini. Di Indonesia saja itu ada banyak perusahaan, baik itu yang kancanya go public maupun belum. Di Jepara sendiri UMKM
di Jepara itu sendiri juga sangat banyak. Kira-kira dari seluruh UMKM itu apakah sudah menerapkan ya akuntansi atau belum? Jadi tentu secara realita di lapangan banyak yang belum. Nah, itulah menjadi alasan kita yang nantinya akan membantu masyarakat, membantu organisasi dalam memahami, menerapkan dari akuntansi itu. Lalu bagaimana akuntansi itu dibangun? Makanya dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi kalau kita berbicara sistem itu adalah kumpulan dari berbagai macam prosedur, kumpulan dari berbagai unsur yang memiliki tujuan yang sama. Contoh dalam manusia itu ada yang namanya sistem. Ya, kalau tidak salah itu ada 11 sistem. Mulai dari sistem pernapasan, ya, sistem pencernaan, sistem indera dan seterusnya. Itu semua sistem. Jadi itu yang ada dalam tubuh manusia. Apalagi dalam sebuah akuntansi, tentunya akan banyak lagi sistem-sistem yang membangun dari akuntansi itu. Ya, dan itu sangat dibutuhkan untuk kita apa? Terjun ke lapangan dalam rangka mendampingi ataupun menyediakan sebuah informasi keuangan. Maka tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan kecakapan, keahlian kepada mahasiswa dalam hal pengembangan sistem informasi, ya, khususnya dalam bidang akuntansi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, sesuai dengan prinsipnya yang berlaku umum. Jadi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, itu. Jadi memberikan kecakapan agar Anda mampu untuk menganalisis bagaimana sih misalnya proses dari sistem informasi untuk pembelian, penjualan, pengelolaan kas, sampai dengan penyusunan sebuah laporan keuangan, pencatatan, dan yang lainnya. Maka dari itu kajian utama yang dibutuhkan yang nanti akan dilakukan dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi di sini itu berarti terkait dengan pertama adalah konsep dasar dari sistem itu sendiri. Jadi sistem itu nanti kan berarti membangun input, proses, dan output. Apa input yang harus kita sediakan terkait dengan di akuntansi, prosesnya bagaimana, dan output yang kita butuhkan apa di dalam akuntansi itu. Ya, jadi contoh kecil misalnya dalam kegiatan usaha, inputnya itu kan kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi bisa jual beli ataupun aktivitas yang lain. Prosesnya apa? Ya, prosesnya itu berarti mulai dari mencatat, menggolongkan, mengelompokkan. Ya, outputnya apa? Laporan laba rugi, neraca, ya, arus kas, perubahan modal. Itu gambaran. Jadi kalau digambarkan ada input, ya, ada proses, ada output. Kalau dalam akuntansi itu kan paling gampang. Jadi proses atau modelnya, ya, proses di sini dalam menyediakan beberapa laporan itu kan mengacunya kalau dulu itu kan, ya, waktu saya belajar pertama itu mengenal dengan yang namanya rumus dasar akuntansi itu, ya. Jadi harta itu sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Utang ditambah dengan modal kalau dulu. Sekarang itu kan pemahaman berbeda lagi. Jadi perkembangan standar yang akuntansi yang baru itu kan berarti ya aset, ya, harta itu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, itu.
Jadi manakala muncul sebuah aset, itu berarti sumbernya ya dari, kalau tidak dari kewajiban ya dari ekuitas. Kewajiban itu apa? Secara gampangnya itu utang. Ekuitas itu apa? Jadi modal ataupun dari laba. Nah, itu modal itu tambahan modal atau yang lain. Itu bebannya. Itu yang membentuk sebuah laporan keuangan. Jadi dalam sistem informasi akuntansi itu juga paling tidak kita mengacunya pada prinsip itu. Itu prinsip umum. Ya, rumus umum. Nanti untuk mengolah sebuah informasi. Jadi kajian utama di dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi itu meliputi ada tadi pengertian dari sistem informasi akuntansi, ruang lingkup yang nanti di dalam sistem informasi akuntansi, tujuan, karakteristik dari sistem informasi akuntansi, dan elemen-elemen di dalam sistem informasi akuntansi, dan mengerucut pada metode pengembangan dari sistem informasi akuntansi, di mana ada sistem akuntansi ya, penjualan baik kredit maupun tunai. Kemudian ada pembelian baik kredit maupun tunai. Ya, itu. Kemudian muncul lagi ya, ada utang. Ya, kalau beli ya belum bayar itu utang. Ya, ada piutang. Kalau jual belum dibayar itu kita mengakui sebagai piutang. Ya, ada penerimaan kas, jual ataupun yang lain secara tunai itu kita menerima kas. Pengeluaran kas, kita membayar. Kemudian ada persediaan, ada akuntansi aset. Itulah yang nanti akan dikaji dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi. Untuk itu, mari kita bersama-sama fokus, kita niati pertama mencari ridho Allah, yang kedua menghidupkan agama Islam, dan yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan dengan cara apa? Kita belajar salah satunya di ilmu sistem informasi akuntansi di sini. Untuk penilaiannya dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi di sini itu akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa. Komunikasi interaktif secara individu maupun kelompok itu sangat dibutuhkan untuk kerjasama tim di sini. Dan nanti juga Anda akan ada evaluasi ujian tertulis maupun praktikum di penugasan. Itu di mata kuliah untuk sistem informasi akuntansi. Itu di deskripsi untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi. Jadi capaian pembelajarannya, jadi untuk mata kuliah ini nanti bisa dibaca dalam lembar untuk profil mata kuliah ya, kontrak ya. Jadi outline setiap kali pertemuan. Jadi untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi itu di sini, yang pertama kita akan belajar di profil mata kuliah, kemudian konsep dasar dari sistem informasi akuntansi, kemudian elemen dan prosedur dalam sistem informasi akuntansi. Yang keempat adalah sistem pengembangan ya, sistem informasi akuntansi, metode pengembangan sistem informasi akuntansi, kemudian belajar untuk formulir dan sistem penjualan kredit. Itu sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 nanti kita ada UTS. Setelah UTS kita belajar sistem akuntansi piutang ya, sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas ya, kemudian ada sistem akuntansi persediaan dan sistem akuntansi aset. Kemudian setelah itu ada di ujian akhir semester. Jadi dalam semua topik, semua pertemuan itu dimungkinkan akan ada simulasi ya, dengan menggunakan ya, sebuah aplikasi komputer akuntansi.
Nah, untuk penilaiannya, jadi kontrak kuliah dalam hal penilaian, bagaimana sih menentukan mutu ya? Ini kan nanti pakai nilai ya, jadi ada keluar. Jadi hasil studi nanti ditunjukkan dengan nilai, di mana nilai itu dibangun dengan dari ujian 40%, dari proses 60%. Nah, itu untuk di penilaiannya. Ya, penilaiannya. Jadi kemudian daftar pustaka atau referensi yang bisa Anda gunakan yaitu dari bukunya Mulyadi, jadi sistem akuntansi itu bisa, baik itu yang edisi 2017 maupun 2016. Ada lagi bukunya Chris Miyaji ya juga bisa. Kemudian ada bukunya Ardana, sama sistem informasi akuntansi semua, itu juga nanti bisa Anda gunakan. Metode pembelajaran kita itu nanti adalah tutorial dan diskusi. Dengan fokus pembelajaran yang aktif, fokus pembelajarannya ada di mahasiswa. Maka mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam proses pembelajaran ini. Jadi kita bangun komitmen bersama untuk mensukseskan ya proses kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi ini. Nah itu. Jadi setiap kali kita mengawali perkuliahan, nanti kalau misal harus dimulai dengan nilai-nilai religius, kita harus berdoa wajib. Kalau nanti saya ada luring ataupun daring lupa mengawali itu tidak berdoa, tolong diingatkan sama-sama. Yang kedua adalah ada ulasan kitab Ta'lim Muta'alim, adab dalam menuntut ilmu, baik itu niat maupun yang lain. Kemudian di akhir sesi mohon ya kita nanti bareng-bareng, jadi berdoa di akhir sesi, setiap akhir sesi. Jadi 3 hal itu setiap kali sesi tolong saya diingatkan. Doa, ulasan kitab Ta'lim Muta'alim, dan doa akhir ya. Setelah Ta'lim itu kegiatan proses perkuliahan kita mulai dari kegiatan inti. Jadi setelah salam, berdoa ya, ulasan, kemudian ada absen, kegiatan inti dan yang lainnya ya. Karena metode pembelajaran kita adalah tutorial diskusi dengan berfokus lihat partisipasi dari keaktifan mahasiswa, maka mahasiswa nanti diwajibkan akan ada tugas. Tugas yang terstruktur itu tugas kelompok. Silahkan di kelas ini membentuk kelompok. Satu kelompok maksimal di 3 orang. Satu kelompok maksimal di 3 orang. Silakan nanti diinfo hasil kelompoknya. Saya tunggu ya, melalui di grup siapa saja yang kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti akan saya bagi bahan kajian. Dan format dari tugas yang nanti Anda kerjakan ya, itu ada pendahuluan ya, isi, kemudian ada soal evaluasi 10 multiple choice harus beserta jawabannya, dan 10 IC beserta jawabannya. Kemudian ada daftar pustakanya, referensi diambil dari mana, modul tersebut, kemudian ada bahan presentasinya untuk dipresentasikan. Itu adalah di penugasan ya, terstruktur kita di setiap kali pertemuan kita ya. Itu adalah gambaran penjelasan singkat terkait dengan di profil untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi. Semoga memberikan gambaran dan manfaat untuk kita semua dalam mengikuti proses kegiatan belajar di mata kuliah ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.